Wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi perbankan. Pada semester ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan dari bank. Jadi kita akan belajar bagaimana pencatatan akuntansi di dalam bank. Untuk persamaan akuntansinya antara bank sama perusahaan biasa sama ya. Harta sama dengan utang tambah modal, di mana modal itu dapat dipengaruhi dari pendapatan dikurangi beban. Saldo normalnya pun sama, kalau harta itu saldo normalnya di debit, kalau utang dan bank saldo normalnya di kredit. Pendapatan saldo normalnya di kredit dan beban saldo normalnya di debit. Untuk persamaan akuntansi sama kayak antara bank sama perusahaan biasa gitu. Nah, mungkin bedanya itu hartanya ya, harta sama utangnya antara bank dan perusahaan itu agak-agak kebalik gitu. Nah, harta di dalam bank itu jadi harta di dalam bank adalah harta kekayaannya dinyatakan dalam bentuk penyaluran atau investasi dana, baik dalam bentuk perkreditan, surat berharga, aset tetap. Jadi harta di bank itu adalah kas yang pasti, ya kan? Bank pasti kan punya kas gitu. Nah, kasnya yang di dalam bank itu, gitu kan? Biasanya kan diinvestasiin nih. Nah, investasinya itu masuk ke dalam harta. Nih, kalau investasi itu seperti penempatan pada bank lain. Kalau surat berharga apa? Kalau surat berharga itu misalnya kayak perusahaan berinvestasi di saham. Terus kredit yang diberikan. Nah, kredit yang diberikan ini adalah kita memberikan pinjaman gitu. Jadi bank memberikan pinjaman kepada nasabah, itu jatuhnya adalah harta gitu ya. Kalau buat bank, kredit yang diberikan ke nasabah itu adalah harta. Tapi kalau dari sisi perusahaan nih ya, dari sisi PT, kita minjem uang dari bank adalah utang kita, ya kan? Tapi kalau dari sisi bank, kita minjemin uang ke nasabah itu adalah harta. Dan aset tetap pasti dong, ya kan? Aset tetap pasti harta. Mau perusahaan biasa, mau bank, aset tetap itu adalah harta. Nah, utangnya bank tuh apa gitu. Nah, kalau utang bank adalah terdiri dari dana masyarakat. Jadi tabungan kita di bank itu sama bank itu dicatat adalah sebagai utang gitu. Jadi kalau apa namanya uang yang kita taruh di bank itu sama bank itu dicatat sebagai utang. Terus dana pinjaman antar bank. Jadi misalnya kita minjem uang, si bank minjem uang sama bank lain. Itu masuknya ke utang juga. Contoh utang apa sih di dalam bank? Nah, giro, tabungan, deposito. Jadi semua yang kita taruh di bank sama bank itu diakui sebagai utangnya bank. Gitu. Kalau sama kita kan, kalau sama perusahaan kan sebagai harta kita. Tapi kalau sama bank, uang yang ditaruh masyarakat ke dia itu dicatatnya sebagai utang. Jadi agak kebalik dikit ya mindsetnya ya gitu antara bank sama perusahaan biasa gitu. Terus surat berharga yang diterbitkan, contohnya apa? Contohnya adalah kayak bank menerbitkan obligasi. Terus pinjaman yang diterima. Jadi misalnya bank butuh dana, dia minjem ya masuknya ke dalam utang. Terus modal bank. Modalnya apa ya? Sama aja kayak perusahaan biasa. Setoran pemegang saham, agio saham, sama ada return earning. Di mana return earning ini biasanya adalah sisa dari pendapatan dikurangin beban ya. Jadi kalau untuk persamaan akuntansi sama ya, harta sama dengan utang tambah modal. Saldo normalnya pun sama. Paling cuma dibeda itu yaitu kayak misalnya kita nabung ke bank, kalau biasanya kita mencatatnya sebagai harta, kalau di bank kita mencatatnya sebagai utang gitu. Terus kalau hartanya si bank ya kredit yang diberikan. Kalau sama kita dicatatnya sebagai utang, biasanya kita minjem dari bank, tapi kalau sebagai bank itu adalah sebagai hartanya dia, investasinya dia ke kita gitu. Oke, untuk laporan keuangan bank sama juga sama kayak laporan perusahaan biasa ya.
Yang pokoknya itu juga ada 5 sama persis, neraca. Kalau sekarang udah diganti ya, laporan posisi keuangan. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan gitu. Nah, tapi bank ini itu ada yang namanya laporan off balance sheet gitu. Laporan off balance sheet adalah informasi-informasi yang belum kejadian gitu, tapi tetap harus dilaporkan gitu. Biasanya kita tuh harus membuat laporan mengenai komitmen dan kontingensi, yaitu perjanjian-perjanjian yang sebenarnya tuh, kalau komitmen itu perjanjian-perjanjian yang nggak bisa dibatalin lagi, tapi belum kejadian gitu. Sedangkan kalau kontingensi itu sama tapi dia masih bisa dibatalkan gitu. Jadi untuk laporan keuangan pokoknya sama, paling nanti ada tambahan-tambahan laporan gitu, kayak misalnya untuk komitmen dan kontingensi, terus kayak misalnya transaksi valuta asing, itu untuk laporan di bank lebih banyak itemsnya, jadi kayak attachmentnya itu lebih banyak ya. Terus untuk laba rugi bank, nah ini kita harus tahu nih, pendapatan bank dari mana sih gitu, bebannya bank dari mana sih gitu kan ya. Nah, bank itu dapat uangnya nih, dapat pendapatannya ini, ya kan? Pendapatan bank tuh berupa apa? Pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan bunga dapatnya dari mana? Pendapatan bunga itu dapatnya dari apa? Misalnya kredit, ya kan? Bank memberikan kredit kepada nasabahnya, dapat bunga kan? Karena kan kalau kita minjem uang dari bank, kita kan kena bunga. Kalau sama bank berarti dia dapat pendapatan bunga. Terus dari investasi juga kan, bank berinvestasi di mana, nanti dapat bunga juga gitu kan ya. Terus penempatan dana pada bank lain, jadi si banknya naruh uang di bank lain, dapat pendapatan bunga juga kan gitu. Nah, kalau dari jasa yang ditawarkan tuh biasanya tuh ada pendapatan komisi, pendapatan lain-lain ya. Jadi pendapatan bank itu adalah ini nih, pendapatan bunga, pendapatan komisi, pendapatan lain-lain yang didapatkan dari penyaluran dana bank, gitu ya. Dana bank yang disalurkan, yang diinvestasikan di tempat lain gitu. Dari uang tunai, pendapatan dana daripada bank lain, kredit, investasi dan lainnya, dan jasa yang ditawarkan. Itu untuk pendapatan. Nah, biayanya dari mana? Biaya bank itu ya sama aja kayak biaya perusahaan biasa, pasti ada biaya kantor, ada biaya administrasi dan umum, biaya personalia, dan ada biaya bunga, ya kan? Biaya bunga itu dari mana? Dari sumber dana, ya kan? Dari uang-uang yang kita taruh di mereka. Kalau kita naruh uang di bank, kita dapat pendapatan bunga kan? Kalau sama bank itu menjadi biaya bunga bagi si bank gitu. Jadi biaya bunganya ini ada karena bank terima duit nih dari kita gitu kan ya, dari masyarakat, dari bank lain, dari pemegang saham. Dan yang pasti dari kegiatan bank, ya kan, bebannya itu, ya kan, dari biaya operasionalnya, dari biaya personalianya gitu loh. Jadi dari kegiatan bank. Oke, jelas ya. Jadi laba rugi bank itu pendapatannya apa aja, biayanya apa aja, udah jelas. Lalu laporan keuangan banknya sama aja kayak laporan keuangan biasa, cuma nanti ada tambahan laporan komitmen dan kontingensi. Lalu untuk persamaan akuntansinya juga sama, harta sama dengan utang tambah modal, cuma dibalik mindsetnya aja, ya kan. Jadi kita dari sisi banknya pokoknya gitu. Sekian overview-nya. Minggu depan kita mulai masuk ke jurnal-jurnal. Kalau sekarang hanya garis besarnya aja supaya kalian tahu laporan keuangannya apa aja, pendapatannya apa, bebannya apa, persamaan akuntansinya seperti apa gitu. Minggu depan kita baru masuk ke jurnal-jurnal yang dilakukan oleh bank. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.